Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C di mata kuliah Bisnis Intelijen yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua dengan NRP 16 2020 030, lalu ada Muhammad Zafran Arman dengan NRP 16 2016 003, lalu ada Kirana Indria Revansa dengan NRP 16 2020 013, lalu ada Marisania Camelia dengan NRP 16 2020 032, lalu ada Syarifah Fatimah Azara dari Universitas Syah Kuala dengan NRP 2008 107 01 0011. Lalu akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Oke, di sini ada landasan teorinya. Yang pertama ada data warehouse. Nah, data warehouse atau disebut juga gudang data merupakan sistem yang bertujuan untuk mengarsipkan dan melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan organisasi pada suatu bisnis atau organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian skema Snowflake dan skema STAR. Yang pertama di sini ada STAR skema atau skema STAR adalah struktur organisasi database yang dioptimalkan untuk digunakan di warehouse atau intelligent business yang menggunakan satu tabel fakta besar dan fact table yang menyimpan data transaksional yang terukur dan satu atau lebih tabel dimensi yang lebih kecil yang menyimpan atribut tentang data. Nah, selanjutnya ada Snowflake. Snowflake skema adalah variasi dan perbaikan dari STAR skema, di mana satu atau beberapa hierarki yang ada pada dimensi tabel dinormalisasi, dikomposisi menjadi beberapa tabel yang lebih kecil menurut timbal dan margin. Sumber dataset kita ambil dari situs satriadata.kemdikbud.go.id yang mana filenya diakses dan diunduh pada 17 Oktober 2022, dan data ini memiliki rentang waktu dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Nah, data yang kami ambil untuk tugas kali ini yaitu data FKTP atau kepanjangan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan pada data ini terdapat 24 atribut, yaitu ada ID kunjungan FKTP, nomor peserta, atau nantinya di fact table diubah menjadi ID peserta, kemudian ada tanggal datang kunjungan FKTP, tanggal pulang kunjungan FKTP, provinsi FKTP tersebut, kabupaten atau kota FKTP, kepemilikan FKTP yang terbagi menjadi beberapa golongan seperti swasta, BUMN, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan lain sebagainya. Jenis FKTP, tipe FKTP, ada tingkat pelayanan FKTP, jenis poli FKTP seperti poli umum, poli gigi, dan lain sebagainya. Segmen peserta saat akses layanan FKTP itu seperti pekerja, non-pekerja, atau berdasarkan iuran dari APBN dan atau APBD. Kemudian ada kode dan nama diagnosis ICD-10, itu merupakan kode untuk penyakit berdasarkan dari kedokterannya sendiri. Begitu juga ada kode diagnosis ICD-10. Kode diagnosis itu contohnya seperti diawali dengan huruf, kemudian diikuti dengan angka. Contohnya A00 hingga B99 itu merupakan kode parasitik dan lain sebagainya. Kemudian ada nama diagnosis yang berasal dari kode diagnosis itu tersebut, atau nama rincinya lagi. Kemudian ada provinsi vaskes tujuan rujukan, kabupaten kota vaskes tujuan rujukan, kepemilikan vaskes tujuan rujukan, jenis vaskes tujuan rujukan, tipe vaskes tujuan rujukan, poli vaskes tujuan rujukan. Itu merupakan jika orang tersebut belum sehat dan dirujuk, maka terdapat data tersebut kemana dirujuk dan keterangan lainnya. Kemudian ada kelas status pulang peserta, itu merupakan
labelnya atau bersifat kategorikal yang terdapat 2 opsi, yaitu belum sehat atau sudah sehat. Dan yang terakhir ada durasi atau lamanya pasien berada di FKTP tersebut. Itu kami kalkulasikan dari tanggal datang hingga tanggal pulang setiap pasiennya. Nah, pada data ini terdapat satu atribut measurement, yaitu atribut durasi yang menyatakan jumlah hari pasien yang seperti saya jelaskan barusan. Jumlah hari pasien berada di FKTP tersebut berdasarkan tanggal datang dan tanggal pulang setiap pasien. Kemudian selanjutnya ini penjelasan dari setiap atributnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada kepemilikan tersebut, ada jenis itu seperti puskesmas, dokter umum, dokter gigi, dan sebagainya. Kemudian ada tipe jenis perawatan, rawat inap, non-rawat inap, dokter praktek perorangan, atau laboratorium, dan lain sebagainya. Tingkat pelayanan di FKTP tersebut terbagi 3 kategori. Ada RJTP, yaitu rawat jalan tingkat pertama, RITP, rawat inap tingkat pertama, dan promotif, yaitu peningkatan kesehatan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo SQL servernya yang akan dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, untuk selanjutnya, yaitu demo pada Visual Studio Code. Yang pertama mengenai DIM provinsi akan dijelaskan, DIM provinsi dan juga DIM kota yang akan dijelaskan oleh Marisa. Jadi pertama-tama kita lihat terlebih dahulu di dimensi provinsi. Dimensi provinsi ini ada beberapa data flow, ada Excel search, data conversion, sort, script komponen, dan juga OLEDB destination. Excel source itu untuk mengambil data dari si Excel-nya. Lalu ada data conversion, yaitu untuk mengkonversi data. Lalu ada sort, untuk mensorting data. Lalu ada script komponen, untuk membuat kolom baru yang belum ada di Excel-nya. Lalu ada di bagian OLEDB destination untuk menampilkan datanya. Kita coba run untuk bagian dimensi provinsi.
Ini sudah terang semua dan udah checklist, berarti nggak ada error. Lalu kita ke bagian si SQL-nya. Nah, di sini muncul ID provinsi sampai 34 provinsi dan juga nama provinsi di negara Indonesia. Lalu kita ke bagian dim kota. Sebelum kita ke bagian dim kota, tadi itu di-disable dulu untuk dim provinsi, supaya kita bisa menjalankan si dim kotanya ini. Nah, untuk di data flow dim kota juga sama seperti yang dim provinsi, yaitu ada Excel source, data conversion, sort, lalu ada script komponen, dan juga oleh DB destination. Lalu sekarang kita run si datanya. Ini udah checklist semua, berarti nggak ada error. Lalu kita ke bagian SQL servernya. Nah, ini sudah muncul, ada ID kota dan juga kota. Jadi untuk di Excel-nya itu data kotanya itu bukan nama, tapi kode. Jadi itu kode kotanya. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan mengenai dimensi diagnosis, peserta, tanggal datang, dan tanggal pulang yang akan dijelaskan oleh Kirana. Ya, selanjutnya di sini ada dim diagnosis. Nah, yang pertama ini ada Excel source, di mana kita mengambil data Excel-nya. Lalu selanjutnya ada data conversion. Jadi data conversion itu kita mengkonversi tipe data dari Excel itu ke dalam si SSIS-nya. Lalu selanjutnya ada sort. Sort ini jadi kita mengurutkan si datanya lalu ke validity destination. Jadi data yang tadi telah di-sort dimasukin ke database-nya. Boleh di-start. Nah, ini udah centang semua, berarti nggak ada yang error. Sekarang kita lihat di SQL-nya. Kita lihat isi tabel yang diagnosis. Nah, di sini ada ID diagnosis berupa kode diagnosisnya dan juga nama diagnosis atau kayak seperti jenis penyakitnya gitu. Boleh. Selanjutnya, setelah dim diagnosis, ada dim peserta. Peserta itu jadi pasien dari FKTP ini. Pasien yang sudah terdaftar. Jadi yang pertama ini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ada Excel source untuk masukin data dari Excel, lalu ada data conversion untuk mengkonversi tipe datanya, lalu ada sort untuk mengurutkan, dan juga validity destination untuk memasukkan datanya ke dalam database yang kita punya. Boleh di start. Di start. Nah, oke, ini sudah berhasil. Ya, ada 9.000 rows. Ya, ke ini. Nah, sekarang kita run isi dari
nilai DIM peserta. Nah, jadi kebetulan di Excel kami itu hanya ada data ID pesertanya, tidak ada data nama peserta. Jadi yang ditampilkan di sini hanya ID peserta dan juga jenis kepemilikan peserta FKTP-nya, apakah itu swasta atau Pemkab. Selanjutnya ada DIM tanggal datang. DTG itu datang. Jadi tanggal pasien ini datang berobat. Jadi yang pertama ada Excel source. Di sini kita mengambil datanya dari Excel. Lalu ada data conversion, di mana data dari Excel yang tadi kita ambil, kita konversi dulu tipe datanya ke string. Lalu ada sort. Di sort, di sini kita mengurutkan data yang tadi telah dikonversi. Lalu selanjutnya ada tuh derive column. Jadi di sini kita seperti memecah si kolomnya jadi kolom yang baru. Kayak ini nilainya kan tanggal, kita pecah jadi tanggal, bulan, dan tahun. Lalu selanjutnya data yang tadi, kolom yang tadi telah dibuat, kita konversi datanya. Lalu setelah tipe datanya dikonversi, kita sort lagi datanya biar terurut. Lalu setelah di sort ke oleh DB destination, jadi datanya nanti masuk ke database. Oke, langsung di start. Oke, sip. Berarti ini sudah berhasil. Ada sekitar 700-an rows. Kita run, select from tanggal datang, execute. Nah, di sini ada tanggal datang dari pasiennya. Lalu dipecah dari tanggal datang itu ke dalam kolom baru, yaitu ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, setelah ada DIM tanggal datang, ada juga data DIM tanggal pulang. Jadi, di mana pasien tersebut sudah dinyatakan selesai proses pengobatannya. Ya, kurang lebih sama seperti tanggal yang DIM sebelumnya. Ada Excel source, data conversion, sort, drive column untuk memecah kolom menjadi kolom baru, lalu ada data conversion, sort, dan nanti data yang telah di-sort dimasukkan ke dalam database-nya oleh DB destination. We start. Lalu ya ini sudah centang semua, berarti nggak ada yang error. Ya, ada 723 rows. Kita langsung lihat aja di SQL-nya. Boleh. Ya. Execute. Nah, ini data tanggal pulangnya dari tiap pasien. Ya. Jadi sekian untuk diagnosis peserta, tanggal pulang, dan juga tanggal datang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya sendiri, Syarif Fatimah, akan menjelaskan mengenai dimensi rujukan. Berikut data flow dari dimensi rujukan. Yang pertama ada Excel source, di mana kita memasukkan Excel-nya.
yang berjumlah 10.000 data tadi. Kemudian data itu dikonversi menjadi tipe data string yang kemudian saya urutkan berdasarkan provinsi rujukan. Kemudian saya tambahkan ID pada script komponen. Kemudian saya urutkan lagi dan kemudian dimasukkan ke dalam OLIDB destination. Bisa kita coba untuk start. Nah, ini sudah checklist hijau semua. Kita langsung ke SQL Server untuk melihat datanya pada dimensi rujukan. Berikut data berdasarkan dimensi, berdasarkan provinsinya juga, sudah terdapat ID rujukannya. Sekian dari dimensi rujukan, dilanjutkan selanjutnya ada dimensi kunjungan dan juga fact table yang nantinya akan dijelaskan oleh Galang Setia. Lalu ada dimensi kunjungan. Di dimensi kunjungan itu ada 4 data flow, yaitu yang pertama Excel source, itu sumber datanya dari Excel. Lalu di sini ada sorting buat sorting data. Lalu ada data conversion untuk mengkonversi tipe data. Lalu yang terakhir akan dimasukkan ke database. Kita langsung start aja. Nah, setelah berhasil, langsung dicek ke SQL Server. Bisa dilihat di sini datanya sudah masuk lengkap semua dari ID kunjungan hingga status pulang. Lalu yang terakhir itu ada fact table yang berisi measure-nya. Nah, di sini ada 11 data flow. Yang pertama itu ada Excel source seperti biasa buat sumber datanya dari Excel. Lalu ada data conversion untuk merubah tipe data dari Unicode ke string. Lalu ada lookup peserta untuk log up datanya. Terus ada lookup provinsi, kota, tanggal datang, tanggal pulang, kunjungan, diagnosis, dan rujukan. Semua itu menggunakan lookup untuk mereference dari ID ke namanya. Lalu yang terakhir ada OLIDB destination untuk memasukkan ke database. Sini langsung aja kita start ya. Ini lumayan banyak datanya, sekitar 9.990. Oke, sudah berhasil datanya dimasukkan. Mari kita cek di fact table. Ini data yang sudah dimasukin dari Visual Studio tadi. Ada sekitar 9.000 data. 9.999 data. Sekian. Bisa dilanjutkan oleh Zahra. Ya, baik, begitulah hasil dari tugas membuat star skema dan juga pengimplementasiannya pada PSSIS di Visual Studio Code.
Untuk informasi lebih lanjutnya sudah kami lampirkan pada laporan dan juga nantinya video akan diupload di YouTube kelas Sistem Informasi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.